oleh Yeremia kepada orang Israel, saudaraku. Yang pertama itu ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu, ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa saudara di sana disebutkan? Orang yang mengandalkan Tuhan itu juga menaruh harapannya pada Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan harapan itu seperti saut kapal yang kuat. Kapal yang begitu bisa terombang-ambing di lautan yang bebas itu begitu mengeluarkan jangkarnya atau saut, maka bisa menahan kapal itu untuk tidak hanyut oleh arus. Saudaraku, bahwa kalau kita punya Tuhan, kita andalkan Tuhan, sebagaimana kesaksian Bu Kris tadi itu yang mengandalkan Tuhan. Kelihatannya remeh, tapi itu bagi orang yang mengalami itu salah satu pertempuran rohani yang dipertaruhkan nama Tuhan. Saudaraku, yang kedua di sana disebutkan yang harapannya itu pada Tuhan, menaruh harapannya itu 100% kepada Tuhan. Udah tidak ragu-ragu lagi. Seperti Saul yang kuat, yang menaruh hatinya itu kepada Tuhan. Sukses gak sukses itu pokoknya terserah Tuhan. Pada waktu saya masuk ke Jakarta, saya ingat istri saya ngomong, sukses gak sukses pokoknya melayani di Jakarta. Udah titik. Jadi sukses gak sukses tetap melayani di Jakarta. Ya. Dan waktu itu kami Michael itu umur 2 tahun. Terus kemudian saya dijemput di Gambir oleh Pak Adri, dan kemudian modalnya cuma tip yang agak kompo dulu terkenal ya kan, kompo seperti itu. Dan kemudian itu sebenarnya tekniknya untuk menghibur Michael. Jadi begitu ini rame, kita kan sedang bekerja di setelin terapi rohani gitu. Jadi Michael udah diam juga gitu ya. Nah, saudaraku sekalian, pokoknya susah atau senang atau sukses atau tidak sukses, tetap kita punya harapan yang kuat kepada Tuhan. Kalau kita punya harapan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberi nilai bagi kita. Apakah kita ini adalah orang yang sukses di hadapan Tuhan atau orang yang bukan sukses di hadapan Tuhan. Saudaraku, yang kedua di sana disebutkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah seperti pohon yang mana saudara? Pohon mangga atau pohon durian? Terserah. Pohon jambu, pohon mangga, pohon durian, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah apa? Pohon itu yang ditanam di tepi air, itu masalahnya. Tidak persoalan jenis pohon, tapi apakah tertanam di tepi air. Saudara dan saya ini juga seperti itu. Kita tidak masalah berada di dalam dunia ini. Apakah saudara sampai hari ini menjadi kontraktor rumah maksudnya, kontrak terus ya, nggak jadi masalah. Saya sama istri saya itu sebelum ke Jakarta lebih dari 5 kali saya jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, terus sampai di Jakarta pun masih pindah ya, dari Jalan Toba lalu ke sini. Jadi udah mengalami. Kalau kondisi itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah apa kita masih tetap berdiri di tepi air. Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah air kehidupan. Apakah kita masih tetap di dalam dekat Yesus Kristus? Kalau dekat dengan Yesus Kristus, puji Tuhan,
saudaraku, berarti masih ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Yang berusaha dong, ya kita berusaha. Di situ kan ayat 8 di sana dikatakan merambatkan. Ini kan usaha kita, jadi bukan usaha Tuhan. Usaha kita merambatkan akar-akar. Usaha kita untuk beribadah kepada Tuhan itu merambatkan akar kita. Ya, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan disia-siakan kalau ada renungan di WA, ya. Renungkan. Kalau kemudian belajar, kalau memang bisa lebih berat lagi, belajar tentang Alkitab, tafsiran-tafsiran. Banyak di belakang itu juga banyak tafsiran-tafsiran yang bermutu, ya. Sudah belajar firman Tuhan, karena itu cara kita untuk merambatkan akar kita, untuk menyerap lebih banyak firman Tuhan. Saudaraku, dan di sana dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Luar biasa. Orang yang merambatkan akarnya sangat teguh dalam Tuhan, itu tidak persoalan ada panaskah, ya, ada dinginkah dalam hidup kita, ada persoalankah dalam hidup kita, kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau sebutkan, yang daunnya tetap hijau, yang daunnya tetap hijau. Luar biasa. Ada yang pohon yang daunnya tetap hijau, wow, itu pasti banyak airnya. Saudara, di depan itu yang menarik itu, kalau ada orang lewat itu, Pak Lukas, kalau saya punya tanah, Pak, pertama kali saya datang ke Pak Lukas, untuk apa, Pak? Saya mau minta benih pisang itu. Itu pisang ini di sini, ya mungkin dia tahunya cuma di kita. Jadi, pokoknya di sini pisang yang paling baik itu punya Pak Lukas. Iyalah Pak, yang lainnya nggak nanam pisang, cuma ini enggak, maksudnya itu pisangnya kalau berbuah itu luar biasa, ya. Pohonnya itu kecil dan harus ditopang dengan bambu supaya tidak cepat patah. Nah, ini bagus, Pak. Dan beberapa kali orang yang bilang seperti itu, kalau saya punya tanah, Pak, wah, saya mau minta bibit pisang itu. Jadi saudara tahu hal ini, itu yang menunjukkan bukan pisangnya kalau seperti itu nggak jadi masalah, tapi ketika ada buahnya itu, orang lewat itu akan mengatakan, wah, luar biasa, pisang yang kayak ditanam yang seperti itu. Nah, saya sendiri jarang kasih rabut, mungkin juga nggak pernah kasih rabut, tapi sampai hari ini masih hidup seperti itu terus menerus. Gitu. Nah, ini luar biasa, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu, yang lainnya mungkin daunnya sudah kering, tapi orang Tuhan itu daunnya tetap hijau. Kesulitan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membackup kita dengan baik, sehingga kita tetap berjalan seperti biasa, tetap Tuhan menolong kita, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, karena tahun kering itu tahun apa? Kalau petani itu pada musim kemarau tidak ada air, ya akan sulit dia berusaha untuk mengairi ladangnya supaya tetap hijau seperti itu. Tapi bagi anak Tuhan, ini memberikan gambaran bagi kita ketika kita mungkin tidak ada gajian, mungkin pekerjaan kita sudah mentok sampai di sini, mungkin usaha bisnis kita nggak jalan seperti itu, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan itu bisa memakai segala situasi itu untuk memberkati anak-anak Tuhan. Dan ini kesaksian yang istri saya punya sebenarnya. Jadi dia akan mengajar. Ketika mengajar, sepatunya warnanya hitam, ada yang belinya cuma murah di pasar
ketika kapor sudah begitu pula besoknya dikasih sepatunya mereknya luar biasa ya. Harganya 500.000 loh. Wah, dia bilang ini sepatu bagus sekali, saya dapat pemberian dari wali murid. Wah, keren nih, sepatu keren ini, bagus banget ini. Karena harganya 500.000 ya. Yang memberi apakah orang Kristen? Bukan. Apakah orang yang mengenal Tuhan? Bukan. Anaknya aja pakai udung ya, jilbab. Terus kemudian orang tuanya, ternyata orang Padang. Orang Padang itu kayak apa saudara? Ya, tapi melihat ini rupanya mungkin merasa diajak dengan baik sehingga anaknya ngomong sama orang tuanya, dan orang tuanya pun rumahnya nggak di pinggiran tapi di Jakarta Pusat sana. Istri saya diundang, mari Bu mampir ke rumah ya. Dan saya lihat orangnya biasa-biasa, makan makanan cilok juga, beli cilok ini akan sama. Ternyata orang yang kaya. Ya, ini kesaksian Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Orang yang tidak percaya pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat supaya anak-anak Tuhan itu boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara, jadi andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu pasti kadang-kadang kita nggak sabaran, seperti Kristen dikatakan, kok sebenarnya Tuhan nggak jawab ya. Itu saudara, memang seperti itu. Pada waktu kita merasa khawatir, kok Tuhan nggak jawab, tetap saja andalkan Tuhan. Ya, tetap saja andalkan Tuhan. Tuhan juga akan menolong dan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, saya tetap mengandalkan Tuhan, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan itu tertanam dan bertumbuh dalam Tuhan dan tidak khawatir akan kehidupannya, karena Tuhan telah menolong dan menopangnya dengan berbagai macam cara supaya anak Tuhan itu mengalami kesuksesan dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan.